Selamat sore, perkenalkan nama saya Diki Nandasi Tepu. Saya adalah mahasiswa program studi S1 Manajemen Universitas Cyber Asia. Saat ini saya akan mempresentasikan terkait proposal penelitian untuk ujian tengah semester mata kuliah metode penelitian manajemen. Untuk judul proposal penelitian saya adalah pengaruh produk quality dan word of mouth terhadap purchase decision sepatu Nike pada komunitas lari di Kota Medan. Untuk latar belakang saya mengambil judul ini adalah perkembangan gaya hidup sehat dalam beberapa tahun terakhir semakin meningkat, terutama di kalangan masyarakat perkotaan. Salah satu bentuk gaya hidup adalah aktivitas lari, yang kini tidak hanya dilakukan secara individu, tetapi juga melalui komunitas. Komunitas lari menjadi wadah bagi individu untuk berolahraga sekaligus bersosialisasi di kota besar seperti Medan. Fenomena ini cukup terlihat dari banyaknya komunitas lari yang aktif melakukan kegiatan rutin seperti Run Venture Indonesia, Medan Runners, Banban Running Club, dan lain-lain. Kondisi ini secara tidak langsung mendorong meningkatnya kebutuhan akan perlengkapan olahraga, khususnya sepatu lari. Sepatu tidak lagi hanya dilihat sebagai kebutuhan fungsional, tetapi juga sebagai bagian dari gaya hidup dan identitas diri. Dalam konteks tersebut, merek global seperti Nike menjadi salah satu pilihan utama bagi para pelari. Nike dikenal memiliki reputasi yang cukup dalam hal inovasi teknologi dan desain produk. Konsumen sering mengaitkan produk Nike dengan kualitas tinggi dan performa yang baik. Selain itu, perkembangan media sosial juga membuat informasi mengenai produk lebih mudah diakses. Banyak konsumen yang mempertimbangkan review atau rekomendasi dari orang lain sebelum membeli. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan pembelian tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas produk, tetapi juga komunikasi antar konsumen. Di sini ada gambar overview top brand shoes in Indonesia. Nike mengalami fluktuatif dan dari tahun 2022 sampai 2025 memperingati posisi kedua dari top brand shoes sepatu lari di Indonesia. Yang pertama itu adalah Adidas. Namun di lapangan tidak semua konsumen memiliki persepsi yang sama terhadap kualitas produk Nike. Sebagian pengguna merasa bahwa harga yang ditawarkan cukup tinggi tidak hanya memiliki ekspektasi yang besar terhadap kualitasnya. Ketika ekspektasi tersebut tidak terpenuhi, maka dapat muncul ketidakpuasan yang berpengaruh pada keputusan pembelian berikutnya. Selain itu, adanya produk tiruan di pasaran juga dapat mempengaruhi persepsi konsumen terhadap kualitas produk asli. Hal ini membuat konsumen menjadi lebih berhati-hati dalam memilih produk. Situasi ini menunjukkan bahwa kualitas produk menjadi faktor yang krusial dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Di sisi lain, word of mouth atau komunikasi dari mulut ke mulut juga memiliki peran yang tidak kalah penting. Dalam komunitas lari, rekomendasi antar anggota seringkali menjadi sumber informasi utama. Konsumen cenderung lebih percaya pada pengalaman langsung dari orang yang mereka kenal dibandingkan iklan. Namun, tidak semua informasi yang beredar bersifat positif. Pengalaman negatif yang dibagikan oleh pengguna juga mempengaruhi persepsi calon pembeli. Hal ini menunjukkan bahwa word of mouth dapat menjadi pedang bermata dua dalam proses pengambilan keputusan. Beberapa penelitian sebelumnya juga telah mengkaji terkait pengaruh kualitas produk, word of mouth, dan keputusan pembelian. Ada penelitian dari jurnal bisnis mahasiswa yang pada kesimpulannya itu berpengaruh positif. Itulah latar belakang kenapa penelitian ini saya ambil dan menjadi relevan dan penting untuk dilakukan. Rumusan masalah dari proposal penelitian ini adalah yang pertama itu, apakah produk quality berpengaruh terhadap purchase decision sepatu Nike? Kedua, apakah word of mouth berpengaruh terhadap purchase decision sepatu Nike? Yang ketiga, apakah produk quality dan word of mouth berpengaruh terhadap purchase decision sepatu Nike?
Untuk batasan masalahnya, fokus penelitian ini menganalisis pengaruh variabel bebas yaitu product quality dan word of mouth terhadap variabel terikat yaitu purchase decision. Lokus penelitian dibatasi pada produk sepatu lari merek Nike yang digunakan anggota komunitas lari yang berada di Kota Medan sehingga tidak mencakup konsumen di luar komunitas tersebut dan tanpa melakukan perbandingan dengan merek lain. Data empiris penelitian diperoleh melalui kuesioner yang diisi oleh responden berdasarkan pengalaman dan persepsi pribadi mereka. Tempus pengumpulan data penelitian akan dilaksanakan pada semester genap ini. Nah, untuk tujuan penelitiannya ada 3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh produk quality terhadap purchase decision sepatu Nike. Kedua, untuk menguji dan menganalisis pengaruh word of mouth terhadap purchase decision sepatu Nike. Yang ketiga, untuk menguji dan menganalisis pengaruh produk quality dan word of mouth secara simultan terhadap purchase decision sepatu Nike. Manfaat penelitiannya ada 2, manfaat teoritis dan manfaat manajerial. Nah, untuk manfaat teoritisnya, ini dapat memperkuat atau bahkan memberikan sudut pandang baru mengenai produk quality dan word of mouth mempengaruhi purchase decision terutama sepatu olahraga. Selain itu, peneliti juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji topik serupa. Untuk manfaat manajerialnya, bagi perusahaan khususnya produsen sepatu olahraga seperti Nike dalam merancang strategi pemasaran lebih efektif. Selain itu, perusahaan juga dapat memanfaatkan word of mouth sebagai strategi pemasaran yang lebih organik dengan cara menciptakan pengalaman konsumen yang positif. Untuk pelaku bisnis, khususnya menargetkan komunitas, penelitian ini dapat memberikan gambaran bahwa interaksi sosial antar konsumen memiliki pengaruh nyata terhadap keputusan pembelian. Nah, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada anggota komunitas lari di Medan. Nah, untuk sumber dan jenis datanya ada 2, data primer dan data sekunder. Data primernya diperoleh dari penyebaran kuesioner daring kepada responden yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait dengan produk Nike. Untuk data sekundernya dikumpulkan dari berbagai referensi tertulis seperti jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, maupun sumber-sumber lain yang memiliki keterkaitan dengan topik kajian, namun tidak bersumber langsung dari objek penelitian yang diteliti. Nah, untuk hipotesisnya ada 3. Yang pertama, produk quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase decision. Word of mouth berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase decision. Nah, yang ketiga, produk quality dan word of mouth secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase decision. Nah, teknik analisis datanya menggunakan perangkat lunak SPSS atau Statistical Package for Social Science versi 25. Nah, langsung saja ke landasan metode. Nah, untuk manajemen pemasaran sendiri artinya adalah proses analisis, perencanaan, implementasi, serta pengendalian atas program-program yang didesain untuk menciptakan, membangun, dan menjaga pertukaran yang menguntungkan dengan pembeli sasaran untuk mencapai tujuan-tujuan organisasional atau tujuan-tujuan perusahaan. Nah, tujuan manajemen pemasaran ada 5. Yang pertama, menciptakan nilai bagi pelanggan. 2, meningkatkan penjualan. 3, meningkatkan pangsa pasar. Yang keempat, meningkatkan keuntungan. Dan yang kelima, meningkatkan citra perusahaan. Contoh penerapan manajemen pemasaran. Yang pertama, analisis pasar. Salah satu penerapan manajemen pemasaran adalah melakukan analisis pasar untuk memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan. Nah, yang kedua adalah penentuan harga. Penerapan manajemen pemasaran lainnya adalah menentukan harga produk atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan kondisi pasar. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan biaya produksi, persaingan, dan keuntungan yang diinginkan. Yang ketiga, promosi. Penerapan manajemen pemasaran juga dapat digunakan untuk promosi melalui media seperti iklan, brosur, dan media sosial. Nah, yang keempat, distribusi. Penerapan manajemen pemasaran ini dilakukan dengan memilih saluran distribusi yang tepat untuk mencapai pelanggan dengan
efektif. Yang kelima, pelayanan pelanggan. Nah, pelayanan pelanggan ini dilakukan dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang produk atau jasa perusahaan serta memberikan layanan purna jual yang memuaskan. Nah, kualitas produk. Kualitas produk adalah suatu kemampuan produk untuk memuaskan kebutuhan atau keinginan konsumen. Ini menurut Hariman. Kualitas produk adalah suatu tindakan yang diberikan oleh perusahaan untuk memenangkan persaingan di pasar dengan menetapkan pengaruh harga, kualitas produk dan promosi terhadap keputusan pembelian produk sepatu orthosex pada toko Talango Sport Padang. Sekumpulan perbedaan berarti pada produk atau jasa yang ditawarkan untuk membedakan produk perusahaan dengan produk persaingannya, sehingga dapat dipandang dan dipersiapkan konsumen bahwa produk yang berkualitas tersebut mempunyai nilai tambah yang diharapkan oleh konsumen. Nah, di sini juga ada penelitian dari Mongi et al. Nah, yang ketiga, word of mouth. Word of mouth merupakan salah satu strategi yang berperan penting dalam mempengaruhi keputusan konsumen untuk melakukan pembelian barang atau jasa menggunakan iklan dari mulut ke mulut. Salah satu strategi paling kuat untuk mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian barang dan jasa adalah iklan dari mulut ke mulut yang memainkan peran penting dan komunikasi pemasaran. Nah, di sini juga ada beberapa teori word of mouth dari peneliti-peneliti terdahulu. Nah, yang selanjutnya adalah keputusan pembelian. Jadi keputusan pembelian adalah hal mendasar yang dilakukan konsumen, yaitu mengambil keputusan. Biasanya konsumen ketika memutuskan untuk membeli produk selalu memikirkan dari harga, mutu, dan kegunaan barang tersebut. Untuk itu perlu dipahami oleh pengusaha atau penjual memahami perilaku konsumen ini sebagai strategi pemasaran yang efektif. Nah, di sini juga ada beberapa teori yang dikemukakan oleh peneliti sebelumnya. Nah, di sini ada 10 penelitian terdahulu yang menjadi referensi saya dalam melakukan penelitian ini, yang diambil dari internet. Nah, untuk ke-10 ini sebagian besar memang product quality dan word of mouth berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Nah, di sini bisa kita lihat dari tabelnya, ada nama penelitinya, judul penelitiannya, metode analisis yang digunakan, hasil penelitiannya apa, dan kesamaan variabel antara penelitian saya dengan penelitian terdahulu. Nah, kerangka konseptualnya. Nah, di sini ada beberapa indikator yang digunakan untuk memahami pengaruh produk quality, word of mouth terhadap purchase decision. Untuk indikator produk quality itu ada 5, kinerja, keandalan, ketahanan, keindahan, dan kenyamanan. Untuk word of mouth-nya, indikatornya ada 3, kesediaan merekomendasikan produk, membicarakan pengalaman penggunaan produk, mengajak orang lain untuk membeli produk. Nah, indikator dari keputusan pembelian adalah pilihan produk, pilihan merek, pilihan tempat penyalur, pilihan dan metode pembayaran. Nah, selanjutnya hipotesis dari penelitian saya ini adalah pengaruh produk quality terhadap purchase decision. Nah, produk quality dianggap sebagai salah satu faktor krusial dalam membentuk keputusan pembelian konsumen, khususnya sepatu lari. Berdasarkan tinjauan literatur, sejumlah penelitian terdahulu secara konsisten membuktikan bahwa produk quality memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam mempengaruhi purchase decision. Hal ini didukung oleh studi yang dilakukan oleh Cahyo Dwi Nugroho et al., Jerry Dwi Putra, Khairil Aswan,
Hendrawan Bangkit et al., Siti Rizda Mariaman et al., Fahmi Syam dan Priyo Utomo yang mengemukakan bahwa kualitas produk mempengaruhi positif terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan dominasi temuan yang mendukung pengaruh positif, maka hipotesis yang diajukan adalah produk quality berpengaruh positif signifikan terhadap purchase decision produk sepatu lari Nike. Yang kedua, hipotesisnya adalah pengaruh word of mouth terhadap purchase decision. Word of mouth juga memegang peran penting dalam menciptakan persepsi nilai di benak konsumen yang berujung pada keputusan pembelian. Di sini juga dikaitkan dengan teori-teori penelitian terdahulu, dan hipotesis yang diajukan adalah word of mouth berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase decision produk sepatu lari Nike. Nah, yang ketiga, hipotesisnya adalah pengaruh kualitas produk dan word of mouth terhadap purchase decision. Secara simultan, kombinasi antara kualitas produk dan komunikasi dari mulut ke mulut diyakini mampu memprediksi keputusan pembelian secara lebih komprehensif. Berbagai studi terdahulu, termasuk penelitian dari Hendrawan Bangkit et al., memberikan landasan empiris bahwa kedua variabel ini secara bersama-sama memiliki kontribusi kuat terhadap purchase decision. Oleh karena itu, hipotesis yang diajukan adalah product quality dan word of mouth secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase decision produk sepatu lari Nike. Nah, untuk kerangka penelitiannya, di tengah pesatnya pertumbuhan pasar sepatu lari di Indonesia, memahami faktor-faktor yang mendorong purchase decision konsumen menjadi krusial, khususnya pada merek global Nike. Konsumen masa kini sangat memperhatikan kualitas produk quality untuk mengambil keputusan. Namun di saat yang sama, word of mouth yang terpercaya juga menjadi fondasi yang membangun persepsi positif. Penelitian ini berupaya menggali sejauh mana kedua aspek tersebut mempengaruhi purchase decision konsumen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu manajemen pemasaran, tetapi juga menjadi dasar strategi bagi praktisi di industri sepatu lari dalam merancang strategi komunikasi pemasaran yang lebih efektif. Nah, di sini ada diagram alur dari penelitian ini nantinya. Yang pertama adalah perumusan masalah dan tujuan penelitian, studi literatur, penyusunan kerangka teori, research framework, hipotesis, metode penetapan metode penelitian, populasi sampel, pengumpulan data sekunder, data primer, kuesioner, olah data, kesimpulan. Nah, inilah bab 1 dan bab 2 yang menjadi concern saya dalam tugas atau ujian tengah semester dari metode penelitian manajemen. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa kembali.